Pengguna Beat ini pasti merasakan hal seperti ini. Sebagai pengguna motor metik, ini sering terjadi adalah getaran-getaran cinta yang ada di bagian bak CVT ini nggak ada habisnya kalau bisa dibicarakan. Sebagai pengguna metik, khususnya Beat Deluxe ini sering terjadi di antara kecepatan kilometer 40 sampai 60 km per jam, dan di atas itu tidak ada getaran sama sekali. Kemudian di bawah 40 km per jam juga tidak ada getaran. Setelah konsultasi dengan berbagai profesor dan ahli bengkel di dunia ini, dan saya memutuskan untuk bongkar sendiri karena permasalahan itu banyak sekali komponen yang ada di bak CVT. Satu persatu itu harus dicek. Setelah berkonsultasi dengan salah satu montri bengkel terkenal di salah satu kota yang ada di Indonesia ini, dia sudah bekerja selama 1000 tahun sebelum Masehi. Kenapa motor Beat yang saya gunakan ini selalu ada permasalahan yang tidak pernah sembuh dan kayaknya seperti tidak ada obatnya? Dan dengan nada santai yang dia sebagai orang yang sudah bersertifikat halal dan punya pengalaman sekitar 100 tahun sebelum Masehi, dia berkata kepada saya bahwasanya ini ada beberapa part yang harus diganti. Saya menjawabnya dengan apa yang kira-kira diganti abangku. Dia menjawab ada sekitar 50 part yang ada di dalam sini. Kalau misalnya mau diganti ya diganti semua, tapi kalau misalnya dibongkar satu persatu ya diganti satu persatu. Jadi kita bongkar satu persatu, kita observasi satu hari satu. Aduh, menjelaskan kepada saya sebagai seorang ahli yang sudah berkecimpung dalam dunia permetikan dan bongkar pasang motor, ini menjadi masalahnya satu adalah bisa jadi di kanvas ganda. Tapi jangan senang dulu, masih banyak part-part lain yang harus diganti kawan. Mendengar hal tersebut, saya menjadi semakin menarik untuk mendengarkannya. Dan dengan anggun, sang montri bengkel telah menjelaskan kepada saya bahwasanya part yang biasanya berpengaruh pada getaran adalah kanvas ganda, mangkok ganda, baik itu per sentri, baik itu juga per dari CVT sendiri, termasuk puli dan segala silih-silih yang ada di dalamnya itu pengaruh semua kawan. Selanjutnya dia juga belum selesai menyatakan bahwasanya bisa juga pengaruh dari baut dari as puli, bisa juga as pulinya juga benyot, dan selanjutnya juga bisa dia pengaruh daripada bearing yang ada di bagian bak CVT. Wah, bikin pusing aja ini. Dengan ada penasaran dan ingin bertanya bahwasanya masih ada nggak bang yang harus diganti? Oh, masih ada pengaruh adekku, dia masih ada di bagian laker, bagian puli itu juga masih ada lakernya harus diganti. Kalau misalnya bergetar terlalu kencang juga bisa menyebabkan getaran-getaran di bagian motor. Dengan semangatnya dia mengajari saya dan memberitahukan saya bahwasanya permasalahan yang terjadi adalah banyak sekali yang harus diganti. Jadi bagaimana solusinya? Itu harus diganti satu persatu, atau misalnya kita cek satu persatu kalau misalnya mau itu diganti. Selanjutnya dengan santainya dia berkata itu hanya masih di bagian puli belakang kawan, masih ada puli depan yang harus perlu diperhatikan. Mendengar semuanya ini kepala saya mulai meledak. Selanjutnya saya bertanya dengan penasaran kapan hari libur abangku. Terus dia menjawab di hari Selasa setiap minggu ke-10. Akhirnya saya berhenti untuk bertanya dan saya langsung bawa motor pergi. Di dalam perjalanan atas dasar konsultasi itulah saya menyimpulkan bahwasannya salah satu part yang harus saya ganti pertama-tama adalah per sentri ini. Sebab dilihat dari gejala yang ditimbulkan, gejala ini tidak memakan korban tapi sangat menyakitkan. Dimana setiap tarikan awal ada gredek dan mengganggu sekali kalau misalnya melakukan tarikan di awal, apalagi kalau misalnya kena macet yang dibonceng berasa melahirkan. Tanpa berlama-lama saya langsung beli part yang bagian per sentri ini. Saya ganti sendiri. Saya coba melakukannya dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Saya lakukan untuk melakukan penggantian. Ini mudah saja melakukan penggantian. Kita menggunakan obeng untuk mendorong per sentri ini. Kemudian kita pasang yang bagian dalam bagian baru dan kelanjutan kita pasang satu persatu. Perlu diperhatikan ada sekalian kita membersihkan bagian dudukan kanvas ganda. Terus kita perhatikan bagian karet untuk dudukan kanvas ganda apakah sudah keras atau tidak. Kalau masih bisa dipakai kita bersihkan dengan cara mencuci. Pergantian per sentri ini dasari pada gejala-gejala awal diantaranya tarikan awal tidak sempurna, atau misalnya terjadi getaran, atau misalnya di tarikan pertengahan atau pada saat tanjakan ada getaran yang tidak stabil. Tapi berdasarkan dari montir bengkel tersebut tadi yang kita dengar itu juga belum tentu. Makanya atas dasar perkataan montir yang sudah profesional itu saya ambil kesimpulan bahwasannya untuk pengerjaan setiap getaran yang ada di bak CVT atau di dalam CVT itu sendiri butuh ketelitian yang sangat tinggi dan sudah pasti menambahkan ketebalan kesabaran jiwa dan raga.
Permasalahan mating ini banyak sekali. Tidak segampang motor bebek yang biasa kita pakai rantai. Tinggal kasih oli sudah selesai permasalahannya. Ini harus butuh ketelitian tinggi dan butuh namanya duit. Setelah selesai melakukan pemasangan persentri, jangan lupa kita pasang bagian snap ring ini, jangan sampai lolos. Jadi untuk proses pergantian persentri bagian kavas gana gampang sekali, kita bisa bongkar sendiri, kita pasang sendiri dengan catatan punya alat untuk melepasnya. Bagi teman-teman yang punya keluhan atau misalnya ada permasalahan, bisa sharing-sharing di bawah kolom komentar. Dan seperti biasa, berhemat itu bukan pelit. Jadi kalau misalnya rusak, bisa bawa ke bengkel.